Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Nah, kali ini kita dapat sumber menarik banget nih dari Anda. Ada jurnal Belanda ya, tahun 1872. Betul, 1872. Udah cukup lama ya? Iya, dan ini isinya semacam kilas balik gitu ya, tentang upaya tanam komoditas di Banten. Ada teh, lada, sama jati. Itu antara tahun 1835 sampai 1864. Yup, rentang waktunya segitu. Jadi misi kita sekarang, kita coba gali deh, apa sih inti dari laporan ini? Terutama soal ambisi kolonial yang ternyata sering nggak cocok sama kondisi di lapangan, gitu kan? Iya, betul. Dan sumber ini unik loh. Walaupun diterbitkan sama percetakan pemerintah kolonial, Landsdrukkerij itu isinya malah blak-blakan banget soal gagalnya kultur stelsel atau tanam paksa di Banten. Oh, jadi bukan cuma laporan, wah sukses besar gitu ya? Bukan itu. Justru ini kayak analisis kritis. Ya, walaupun tetap dari kacamata mereka ya, tapi jelas nunjukin kenapa kok proyek-proyek ini gagal, terus dampaknya apa buat Anda, penduduk Banten waktu itu. Oke, menarik nih. Ayo kita bedah. Jadi ada 3 tanaman tadi ya. Teh, yang awalnya kayaknya gimana gitu, ambisius tapi kok rugi. Terus lada, dicoba lagi padahal dulu udah pernah. Bermasalah, malah layu lagi. Sama jati ya, ditanam terus-terusan tapi nggak jadi-jadi hutan juga. Nah, kayak ada polanya ya di sini. Janji-janji manis, ujung-ujungnya kerja paksa, kondisi lokal nggak dilihat, terus ya udah, gagal. Gagalnya bahkan buat pemerintahnya sendiri. Iya, polanya kelihatan banget. Kita mulai dari teh deh, ya. Itu kan mulai 1836. Kelihatannya rencananya oke banget di awal. Ada kebun, pabrik, bahkan disebut ada anggaran V25 per boa itu. Iya, 25 tembaga per bow, itu satuan luas ya. Di atas kertas sih, wah meyakinkan. Tapi realitasnya itu loh. Gimana tuh realitasnya? Jadi, lahan yang dipakai itu ternyata sawah atau tegalan punya Anda, punya petani. Terus upah 25 tadi, laporan ini bilang hampir nggak pernah dibayar. Wah, jadi kerja paksa dong. Ya, intinya kerja paksa. Petani itu kayak dikasih pohon tehnya, tapi anehnya, Anda nggak boleh jual, nggak boleh digadaikan juga. Aneh kan? Terus gagalnya kenapa aja tuh? Komplit sih masalahnya. Tanahnya ternyata kurang cocok, biayanya jadi tinggi banget, kualitas tehnya juga jelek. Mungkin ini yang disebut teh pahit versi lokal ya. Ditambah lagi pas banget harga teh dunia lagi jatuh, sekitar 1847. Wah, udah jatuh tertimpa tangga ya istilahnya. Terus gimana nasib kebun teh ini? Akhirnya pemerintah nyerahin ke swasta, ke kontraktor gitu, tahun 1843. Tapi ya, sama aja, gagal juga. Loh, kenapa lagi gagalnya? Kontraktornya ini ternyata susah banget cari buruh. Kenapa coba? Karena si Demang, pejabat desa itu, dia lebih ngarahin tenaga kerja buat nanam kopi. Mungkin lebih untung buat dia kali ya. Oh, jadi ada kepentingan lain gitu ya? Bisa jadi. Dan pemerintah kolonialnya sendiri kayak lepas tangan aja nggak mau bantu si kontraktor. Ya akhirnya, sekitar 1850, udah deh, Banten nggak dianggap lagi penghasil teh. Gitu ceritanya. Ambisi gede, hasilnya nol. Oke, dari teh yang gagal total, kita geser ke lada nih. Mulai 1844, ini juga agak, gimana ya? Kok mereka nyoba lagi nanam lada? Padahal kan udah ada catatan sejarah, dulu juga gagal karena pemerasan pejabat. Nah, itu dia ironisnya. Mungkin pemerintah kolonial mikirnya, pendudukan udah kenal lada, pasti gampang. Steknya didatengin dari Lampung, terus ditanamnya numpang di kebun kopi atau di tegalan Anda. Bayarannya gimana? Bagus. Wah, jauh dari bagus. Cuma 6 tembaga per pikul. Satu pikul itu sekitar 60-an kilo lah. Rendah banget hasilnya. Ya gitu deh. Hampir selalu jelek panennya. Malah sering nggak panen sama sekali. Masalahnya apa aja tuh kalau lada? Banyak juga. Ada hama, semut putih katanya, ngerusak pohon penyangganya. Terus tanahnya juga nggak pas banget. Harga jualnya juga rendah. Tapi kayaknya ada yang lebih mendasar deh masalahnya, bukan cuma teknis atau harga. Nah, tepat sekali. Ini yang penting banget dan sering kelewat. Waktu tanam sama ngurus lada itu, ternyata bentrok sama jadwal ngurus sawah buat padi. Wah, ini serius dong. Soal makanan pokok kan? Banget. Ini ancaman langsung ke pangan Anda waktu itu. Coba bayangin, suruh milih nanam lada buat Belanda atau nanam padi buat makan keluarga.
ya jelas milih padi lah. Makanya upaya bikin kebun lada khusus juga gagal. Terus gimana akhir program lada ini? Akhirnya, kewajiban tanamnya dihapus tahun 1857. Terus kewajiban setornya dihapus 1864. Programnya selesai. Tapi ya itu tadi, polanya sama. Petani kayak dikasih tanamannya, tapi wajib jual ke pemerintah. Nggak boleh dirusak. Kepala desanya malah dapat bagian, kepemilikan semu lagi kan? Iya ya, konsep kepemilikan semu ini kayaknya muncul lagi ya di kasus Jati. Padahal Banten kan bukan tempat aslinya Jati tumbuh subur. Betul banget. Upaya nanam jati ini dari tahun 1835 itu cerita gagal berulang. Ada satu contoh, nanam 320.000 bibit. Jadinya cuma 600 pohon kecil-kecil. Bayangin, terus nanam besar-besaran lagi 1856 sampai 1864. Ya, nggak jadi hutan juga. Lucu juga ya kalau dipikir-pikir. Kok bisa gagal terus? Lucunya lagi, jurnal ini nyatet, jati itu malah kadang tumbuh lebih bagus kalau nggak sengaja tumbuh di pinggir jalan. Atau di bekas lahan huma, itu sistem ladang berpindah Anda, yang habis dibakar. Jadi kayak faktor alami atau kebiasaan lokal malah lebih sukses daripada rencana kolonial yang terstruktur. Dan seperti biasa, bebannya ke petani lagi. Iya jelas. Sawah Anda lagi yang dipakai buat nanam jati ini, tanpa bayaran sama sekali. Kerja paksa lagi. Pohonnya dianggap punya pemerintah. Nah ini parahnya. Ada harapan kan tanahnya bakal dibalikin kalau gagal? Tapi laporan ini nyatet ada kasus Demang yang malah ngambil alih lahan gagal itu buat kebun kelapa dia sendiri. Wah, jadi hak tanah petani bisa hilang gitu aja. Bisa banget. Kepemilikan semu tadi itu ya gini buktinya. Jadi kalau kita, coba tarik benang merahnya nih ya. Dari teh, lada, sampai jati ini, polanya tuh sama persis. Semuanya program pemerintah dari atas ke bawah, top down banget. Terus sangat bergantung sama kerja paksa, upahnya minim atau malah nggak ada. Pakai lahan warga seenaknya. Dan hasilnya selalu gagal secara ekonomi ya? Iya, gagal ekonomi. Produksi rendah, biayanya bengkak. Dan yang paling penting sama sekali nggak peduli sama kondisi lokal. Baik itu tanahnya, iklimnya, maupun kondisi sosial masyarakatnya. Jadi masalahnya tuh bukan di tanamannya. Mau teh, lada, jati, bukan itu. Tapi di sistemnya. Kultur stelsel itu sendiri. Sistem yang eksploitatif dan kaku ya? Eksploitatif, kaku, nggak efisien. Makanya konsep petani punya tanaman atau petani punya lahan itu cuma ilusi aja. Kontrol penuhnya ya tetap di tangan kolonial sama elit lokal yang jadi tangan kanan mereka. Jadi jelas ya bukan salah tanamannya, tapi memang sistemnya yang bermasalah dari awal. Betul sekali. Nah, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda? Deep dive kita ke jurnal tahun 1872 ini nunjukin banget kegagalan sistemik dari kultur stelsel di Banten. Paling nggak untuk 3 komoditas ini. Ambisi buat ngeruk sumber daya alam itu ternyata, kalah sama realitas di lapangan. Ekologi, sosial, ekonomi lokal, itu semua nggak bisa diabaikan gitu aja. Hasilnya jadi rugi buat semua ya? Buat pemerintah kolonial di Banten ya rugi secara finansial. Tapi yang lebih penting, beban beratnya itu buat Anda, penduduk Banten saat itu. Kerja paksa, lahan bisa hilang, sumber penghidupan terancam. Itu dampak nyatanya. Menarik banget ya bagaimana sebuah laporan dari zaman kolonial yang nerbitin pemerintahnya sendiri pura bisa sejujur itu nyatat kegagalan. Ya, ini agak mengejutkan kadang. Ini jadi pengingat buat kita sih, kalau sejarah itu seringnya lebih kompleks ya. Nggak hitam putih penjajah berhasil atau rakyat tertindas total aja. Justru dari kegagalan-kegagalan kayak gini, kita bisa lihat celah, lihat kerapuhan sistem kolonial itu dari dalam. Nah ini mungkin pertanyaan buat Anda renungkan nih. Kalau laporan resmi aja udah bisa nunjukin kegagalan dan eksploitasi separah ini, kira-kira seberapa besar lagi ya cerita penderitaan, kerugian, atau mungkin perlawanan diam-diam masyarakat Banten waktu itu yang nggak pernah sempat ditulis di dokumen resmi?